Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Pemirsa, gelaran AFF memang mulai zaman dulu Indonesia selalu dikerjai, dan tidak kapok-kapoknya Indonesia selalu ngikut. Ya katanya mau keluar, sampai sekarang juga nggak keluar-keluar, dan malah kali ini Indonesia mengandalkan skuad yang sekelas dengan Tarkam. Jadi passing-passingnya itu error semua. Mari kita saksikan, dan bukan kita membuli, tapi kita ini berlagak menjadi fans fanatik yang maunya timnas itu tampil solid, bukan seperti ini. Mari kita saksikan. Gua akhirnya tersadarkan banyak opini yang bilang bahwa Rafael Struijk kok egois banget di match malam tadi. Gua kasih tahu ya, dia tuh udah males ngoper saking gak ada yang bisa dipercaya lagi kalau dikasih bola. Pasti bolanya lepas, pasti bolanya kerebut. Jadi ya udah shoot aja, lagian banyak juga shoot dia yang on target. Jadi udah bener keputusannya. Rafael Struijk juga sebenarnya ini masih berusaha untuk mencerna ini sebenarnya aku di mana. Aku ini ngapain di sini? Apa dia masih kaget satu match ini ada 3 cabang olahraga, sepak bola, kungfu, sama lempar lembing. Harus diakuin di match ini juga cuman kelihatan long ball, gocek-gocek, salah passing, terus lemparan lagi, arahan lagi. Alasan Struijk nih mau nggak mau langsung milih shoot di lini depan, karena mau segocek-gocek apapun, lini pertahanan timnas tuh pasti langsung jebol. Teman-temannya juga bukannya bantu buka ruang, malah tunggu bola operan. Giliran dioper, bolanya lepas. Giliran udah megang bola, passingnya salah. Pokoknya udah keren banget Rafael Struijk malam ini, paling sabar, paling kuat, dan paling bisa menjaga kewarasan. Aduh, Ini lihat bola kayak begitu. astagfirullah. Lik ang. Ronaldo kagak ada tanggung jawabnya lu. Wah gila nih pemain kayak gini mah. Kalau gue jadi pelatih gue pakai dah. Bener, ini lawannya Laos loh. Iya kacau nih. Serumpun sama Kemiri, Ketumbar, nggak bisa menang. Robi, Lu ngapain ngasih bola? ngapain kasih bola atas? Bola bawah dong kayak begitu. Jesus Christ, man. Parah lu. Level timnas pun bisa melakukan aduh, salah passing kayak fan football aja, kesel banget gue. Bolanya tuh gue kesian sama Strike sama Deta, nggak pernah dapat bola bener. Iya. Orang mau lari dikasih bola ke dada, anjing. Iya. Bolanya yang susah ya pokoknya. Bola ke dada. Bola anjing. yang susah dikontrol gitu loh. Parah aja. Hancur kalau begitu. Itu masih lebih mending. Ini malah lebih parah lagi anjing. Nah, enggak, ini dalam konteks yang Iya, iya. di bawahnya. Ini lebih madesu lagi anjir. Iya. Di bawah, jauh di bawah. Parah ini. Iya. Ini benar-benar Tarkam ini mah, sorry to say. Iya. Coach Sintayong sebut Piala AFF 2024 membunuh pemain timnas Indonesia. Lah, alasannya kenapa bang? Alasannya karena jeda antar pertandingan itu cuma 3 hari guys. Dan pertandingan di Piala AFF ini menggunakan sistem kandang dan tandang. Sehingga waktu 3 hari itu terasa sangat kurang guys. Dan Coach Sintayong pun menyampaikan permohonannya kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF untuk memperhatikan penyusunan jadwal pertandingan pada kejuaraan Piala AFF 2024 ini. Piala AFF ini memang beda guys. Dan kayaknya para pemain kita udah selamat aja itu kita udah syukur sekali. Karena dari semua aspek Piala AFF ini masih banyak kurangnya. Dari sistem pengaturan jadwalnya, dari wasitnya, dari cara permainannya. Aduh, mungkin ini alasan FIFA belum memasukkan AFF ke kalender FIFA. Karena kalau kita bandingkan dengan kompetisi Asia atau kualifikasi Piala Dunia, memang belum memenuhi standar FIFA guys AFF ini. Jadi yuk sama-sama kita doakan agar semua pemain timnas Indonesia kita itu bisa selamat guys dari liga yang berbahaya ini. Kalau menurut kalian gimana nih melihat pernyataan Coach Sintayong ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Kredit poin dari laga tersebut adalah keputusan tepat bagi Sintayong untuk tidak membawa skuad utama timnas Indonesia yang dipersiapkan serta fokus untuk meraih 1 tiket menuju Piala Dunia. Mengingat turnamen ASEAN Cup sangat beresiko besar terkena cedera berbahaya bagi para pemain abroad yang mengutamakan permainan sepak bola modern dengan menerapkan taktikal serta skill tinggi dan permainan yang bersih. Sebagai puncak tertinggi dari turnamen sepak bola antar negara di ASEAN, ASEAN Championship atau yang sebelumnya kita kenal dengan AFF Cup, seharusnya setiap negara berlomba-lomba bersaing untuk ajang pembuktian, dengan menampilkan permainan elegan yang lebih enak ditonton dan menghibur. Jika itu bisa terrealisasi, tentu banyak negara belahan dunia juga akan berbondong-bondong ingin membeli hak siar serta mengikuti turnamen Asia Tenggara tersebut, sekaligus untuk mencari dan menemukan bakat baru dari Asia Tenggara yang akan direkrut di sejumlah klub besar Eropa. Kita tak perlu menyorot tentang gol-gol spektakuler
ataupun soal aksi individu brilian, setidaknya ada perkembangan signifikan secara gaya permainan tim yang lebih terorganisir dari edisi sebelumnya. Bukankah itu sesuatu yang lebih memberi dampak positif untuk perkembangan sepak bola Asia Tenggara? Padahal, sepak bola modern telah berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Di kawasan atau benua lain gaya permainan sepak bola sudah berubah lebih simpel dan elegan. Saat ini, kebanyakan tim besar dunia lebih banyak menggunakan otak ketimbang mengandalkan otot saat bermain. Lebih banyak memberikan umpan-umpan 1-2 atau umpan terobosan daripada harus adu lari dari ujung ke ujung, ataupun duel-duel keras yang justru cenderung membahayakan diri sendiri ataupun lawan. Dari banyaknya laga ASEAN Championship, tak banyak kita jumpai permainan seperti itu. Kebanyakan negara masih menerapkan gaya sepak bola primitif, duel keras di lapangan yang justru membahayakan keselamatan diri sendiri atau lawan yang seprofesi dengan mereka sebagai pemain sepak bola profesional. Dari segi cara bermain, kebanyakan negara Asia Tenggara memang masih jauh tertinggal, mulai dari filosofi sepak bola itu sendiri, hingga pola permainan, yang seharusnya mengutamakan kolektivitas permainan tim secara taktikal dengan permainan yang simpel. Belum lagi soal visi bermain yang cenderung tidak jelas dan tak beraturan. Praktis hanya ada satu atau dua tim Asia Tenggara saja yang secara permainan lebih mengutamakan sepak bola modern yang lebih enak ditonton. Dari segelintir negara Asia Tenggara tersebut, pemirsa, mulai awal kita kan sudah dikasarin, dicurangi dengan Marcelino ditendang secara sengaja pakai bola oleh pemain Myanmar. Udah kita diem, protes sih protes, hasilnya nggak ada, ya udah kita diem lagi. Kita ini ditololin oleh para mafia AFF. Kita mau ditololin. Ini sebenarnya yang tolol itu mereka apa kita? Apa kedua-duanya tolol semua? Kan seperti itu. Dia keluar aja, protes. Kalau kita itu ambisiusnya levelnya Asia itu protes. Soalnya memang dari segi diplomatis ya biasanya cuma protes. Kita mau keluar, masa kita mau keluar dari Asia, kan nggak mungkin. Tapi kalau kita protes dan keluar dari AFF, itu masih ada logikanya. Kita bisa main ke asosiasi yang lain. Loh, kita protes mulai dulu tapi nggak didengerin. Ngapain? Ditololin, kita mau, gitu loh. Timnas Indonesia dan Thailand termasuk dua negara yang kini sedang berkembang lebih cepat dari negara ASEAN lainnya. Indonesia dan Thailand mulai mengubah tatanan permainan individual menjadi kolektivitas permainan tim yang lebih simpel dan modern. Kedua negara tersebut saat ini sedang gencar melakukan perubahan gaya bermain yang lebih modern dengan kolektivitas permainan tim, serta mengutamakan taktikal permainan daripada harus bermain otot dan kasar. Namun yang perlu jadi perhatian dan yang harus digarisbawahi adalah pemain yang bagus dengan menerapkan permainan tim secara baik. Tak sedikit dari mereka justru mendadak terlihat seperti pemain amatiran, sebab faktor lawan yang bermain kasar tanpa otak. Fenomena tersebut justru berpotensi memicu kemunduran cara bermain. Tim yang berkualitas mendadak akan bermain buruk dan kasar, dan itu kebanyakan disebabkan oleh gaya permainan lawan yang cenderung kasar. Tentu para pemain yang sedianya sudah memiliki kualitas baik dan bermain secara profesional, hal itu memicu sejumlah pemain berkualitas serasa ingin membalas kelakuan kasar lawan tersebut. Dengan begitu secara tidak langsung, tim yang terbiasa bermain baik, mendadak akan tertular bermain buruk. Kasus tersebut kerap terjadi. Tim yang bermain baik akan berubah bermain kotor sebab pengaruh lawan yang dihadapi juga bermain kotor, dan pada akhirnya tertular dengan gaya permainan lawan yang buruk. Tim yang kini sudah lebih maju seperti Indonesia dan Thailand, keduanya mulai membenahi banyak hal dengan mengutamakan sepak bola modern. Namun hal itu seketika bisa berubah sebab tim yang sudah mulai membaik justru berpotensi kembali ke setelan awal mengikuti permainan kotor lawan. Kedua negara tersebut mulai konsisten serta menerapkan sepak bola modern dengan gaya bermain simpel dari kaki ke kaki, tanpa harus mengejar bola sepanjang pertandingan. Secara keseluruhan, tak banyak perubahan yang signifikan dari permainan dalam pagelaran ASEAN Cup dari edisi ke edisi. Apa yang terlihat sekarang, rasanya masih sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa negara hanya
hanya mengutamakan aksi individu dan kurang memperhatikan pola permainan secara tim di era sepak bola modern. Belajar dari turnamen ASEAN Cup yang kerap kita jumpai dengan pemandangan permainan yang cenderung seperti Liga Tarkam, tentu saja ada banyak faktor yang harus dibenahi dari bawah hingga ke atas. Mulai dari pembinaan usia dini, liga yang profesional, wasit yang berkompeten, dan masih banyak lagi. Tentu dari banyak perubahan tersebut akan sangat berdampak positif dalam mempengaruhi kualitas permainan sepak bola ASEAN. Semoga saja para negara peserta ASEAN Cup bisa menyadari hal ini dan dapat memberikan esensi lebih menarik di masa yang akan datang. Pemirsa, apa kayak namanya kayak terserah Anda yang mengomentari. Yang jelas AFF itu memang ajang gelaran yang sangat bikin gregetan kalau menurut saya. Seperti apa yang tadi Anda lihat di potongan video di tengah-tengah, ada syutingan dari sepak bola Tarkam yang enak dilihat permainan dari kaki ke kaki. Sedangkan timnas kita pilihan STY, kalau memang pemainnya masih belum oke, ngapain dibawa? Ngapain dimasukkan label timnas? Jangan menyalahkan liganya, jangan menyalahkan pemainnya di liga. Ngapain? Loh, ngapain pemain kayak gitu dipilih? Itu yang jadi pertanyaan. Salah passingnya tuh, ampun sudah. Kayak bukan label-label timnas. Salah passingnya hampir 90%. Salah passing tuh, oh, itu bukan blunder itu namanya konyol. Maaf pemirsa, ini karena memang sudah gregetan yang amat sangat, mungkin Anda juga merasakan seperti saya. Mohon maaf, yang penting Anda masih dalam keadaan selalu dalam keadaan sehat yang senantiasa menyertai Anda di setiap hari. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.